Halo everyone, di sini saya akan mereview semua bab yang telah kami pelajari di mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Untuk pertemuan setelah UTS, kami mereview bab 8 dengan buku yang sama, Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan, karya Nasrullah. Dan karena subbab di buku sebelumnya telah rampung, kami memulai dengan buku baru berjudul Kebudayaan dan Pelestarian Alam, Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan, penyunting Christina Egenter dan Bernard Selato, dengan review bab 4.1 sampai 4. Tugas UAS Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Nomor 1, materi apa yang didapat selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap? Yang kedua, apa lesson learn atau pelajaran yang dapat diambil dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap? Yang ketiga, apa kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap? Bab 8, upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Pembelajaran yang dapat diambil dalam bab ini adalah kebudayaan merupakan ciri khas suatu masyarakat, bahkan negara. Jadi sudah sepatutnya kita berupaya agar kebudayaan dapat tetap dilestarikan dan tidak terkikis oleh zaman. Mungkin banyak sekali hambatan yang dapat kita alami, itu baik dari alamnya sendiri, masyarakat, dan dukungan dari pemerintah itu sendiri juga sangat dibutuhkan, karena semua hal yang menjadi faktor penghambat sebaiknya lebih diperhatikan lagi dan kinerjanya semakin ditingkatkan lagi. Bab 4, menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak-hak tradisional. Di sini poin pembahasannya poin 1 dan 2. Poin 1, sastra lisan suku Kenya Bakung di Desa Long Apan Baru, dan poin 2, lagu-lagu serta alat musik Dayak Kenya Lepo Maut. Fokus bab ini membahas tentang penyebaran sastra lisan suku Kenya Bakung yang berada di pedalaman Kalimantan, juga tentang lagu-lagu daerah dan alat musik khas Dayak Kenya Lepo Maut. Poin 1 terfokus kepada Takena, yaitu cerita rakyat suku Dayak Kenya yang menjadi tradisi turun-temurun oleh masyarakatnya, bahkan memiliki beberapa genre atau jenis-jenis Takena. Tujuan dari analisis sastra lisan ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekhasan yang ada pada masyarakat Dayak. Dan poin 2 lebih memfokuskan kepada kesenian khas suku Dayak Kenya seperti lagu-lagu daerah dan alat musik khas mereka atau suku Dayak Kenyanya. Untuk lagu daerah ada 3 jenis yang dibahas, yaitu lagu belian, lagu silun, dan lagu londe. Kemudian untuk alat musik khas ada sambi, lutung, odeng talang jarang, dan geng geleng. Untuk poin 3, gerabah Kalimantan terakhir yang tradisional, deskripsi ringkas tentang teknologinya oleh Karina Arifin dan Bernard Selato. Kemudian poin 4, program pembangunan Museum Rakyat Kayan Mentarang, Kebudayaan, Pelestarian dan Partisipasi Masyarakat oleh Christina Krebs. Untuk poin ini, fokus penelitian lebih kepada hasil karya sastra berupa gerabah terakhir yang dibuat oleh suku Dayak, dan juga solusi untuk upaya pemberdayaan dan pelestarian karya sastra yang menjadi ciri khas masyarakat asli Kalimantan berupa pembangunan museum rakyat. Bahasan poin 3, penelitian tentang gerabah terakhir di Kalimantan, disebutkan semua jenis-jenis gerabahnya, juga tata cara pembuatannya dan yang dari tanah liat, dan perbandingan gerabah terakhir ini dengan temuan arkeologi lainnya. Poin 4, seperti judulnya, yaitu pembangunan museum rakyat sebagai bentuk pelestarian dan kebudayaan untuk rakyat Kayan Mentarang. Pembangunan museum ini karena museum menyediakan begitu banyak kemungkinan dalam penggunaannya. Museum-museum berpotensi besar untuk memajukan pembangunan community di samping memainkan peranan konvensionalnya sebagai rumah harta pustaka dan sebagai penjaga warisan kebudayaan. Karena itulah museum-museum semakin sering dijadikan elemen pokok dalam proyek pembangunan community yang berlandaskan pada kebudayaan. Untuk semua bab yang telah dibahas dan dapat diambil kesimpulan bahwa pelestarian untuk hutan hujan dan kebudayaan sangat dibutuhkan agar di masa depan generasi-generasi selanjutnya masih tetap bisa menikmati itu semua.
Juga peran masyarakat sangat dibutuhkan, apalagi yang mahasiswa seperti kita ini, yang pembelajarannya memang terfokus kepada kebudayaan dan sastra. Kedepannya saya berharap lebih banyak orang-orang yang peduli akan lingkungan dan kebudayaan setempat agar tidak terkikis oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Dan semuanya harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, karena ya kita tahu bahwa menasehati orang lain jauh lebih mudah daripada menasehati diri sendiri. Terima kasih telah menonton, semoga banyak pembelajaran yang dapat diambil. Mohon maaf bila banyak kekurangan juga. Sekian.